Selain tenaga yang dihasilkan, suku cadang dan perawatan air King ini ternyata cukup mudah. Kalian bisa dengan mudah menemukan spare part air King di bengkel-bengkel kecil maupun di bengkel besar. Puluhan air King dijadikan motor touring dengan mesin tangguh tetapi tetap nyaman dipakai. 僕らにはまだきっとやるべきことがあるのなら今一人一人の胸の中呼び覚ませた Way you go 真実を探せ Assalamualaikum geng, gimana kabarnya? Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga sekarang gue bisa ngonten dan kalian juga bisa mampir di channelnya gue. Dan selalu gue doakan kalian selalu baik-baik saja dan alhamdulillah semoga kita kedepannya selalu baik-baik saja dan semoga ditambahkan rezeki kita. Amin geng. Oke geng, di video kali ini gue bukan mau motor-motoran dulu nih geng, soalnya di luar sangat panas. Dan gue juga lagi vakum dulu nih, lagi kagak motor-motoran. Dan gue di sini sekarang mau ngebahas salah satu kendaraan yang selalu digemari oleh semua kalangan dari anak muda sampai orang tua, geng. Dan ini kendaraan tuh sudah sangat tua, klasik lah. Dan dia diminati sepanjang masa sampai tahun ini, geng. Kalian udah tahu pasti motor apa itu? Motornya 2 tak, yaitu Yamaha RX King. Dan gue seneng banget kalau bisa berbagi informasi yang bermanfaat untuk kalian geng. Tentunya kalian juga yang mampir di channel ini udah pasti kalian itu suka banget dengan motor ini geng. Dan gue yakin pasti kalian ingin memilikinya geng. Sebelum kalian memilikinya, ada baiknya kita bahas dulu sejarah motor ini geng. Mau tahu sejarah dan awal mulanya RX King diproduksi? Yuk kita bahas di Robek News. Motor 2 tak yang satu ini memiliki riwayat yang tidak pernah lepas dari dunia motor Indonesia, geng. Terkadang senang dikoleksi oleh banyak orang. Oke, yang pertama gue bakal ngasih informasi tentang sejarah dan urutan motor RX King dari tahun ke tahun. Nah, kalian pasti belum tahu, geng, karena RX King itu pertama kali dia diproduksi itu dia selalu berubah-ubah modelnya, geng. Dan gue yakin kalian pasti belum tahu ada berapa jenis motor RX King yang ada di Indonesia ini. Yuk kita bahas. Nama RX King memang cukup populer di kalangan pecinta otomotif. Bahkan masyarakat awam saja tahu mengenai motor 2 tak buatan Jepang ini, geng. Bagaimana tidak, RX King sering dijadikan sebagai kendaraan para penjamret di masanya. Bukan tanpa alasan, mereka menggunakan Yamaha RX King sebagai transportasi saat kabur dari korban. Pasalnya, motor ini memiliki performa yang cukup oke. Tidak heran bila Yamaha RX King mengeluarkan begitu banyak varian RX King di masa kejayaannya. Berikut sejarah dan urutan motor RX King dari tahun ke tahun mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk koleksi kalian. Yang pertama, Yamaha RX 100. Urutan pertama motor RX King yang tak lekang oleh waktu dari tahun ke tahun adalah Yamaha RX 100. Motor RX generasi pertama ini dirilis pada tahun 1977 dan sudah dibekali dengan mesin 2 tak, tetapi mesinnya berkapasitas 100 cc. Nah, ini dia, geng. Pertama kali RX King terciptanya di tahun 1977. Dia tercipta memang dari awal udah 2 tak, geng. Tapi di awal dia tuh malah cc-nya kecil, geng, 100 cc. Mungkin karena zaman dulu belum berani pabrikan menciptakan sebuah kendaraan yang memiliki cc yang besar. Walau kapasitas mesin tergolong kecil, RX 100 bisa menghasilkan tenaga hingga 11,5 dk dengan maksimal kecepatan 110 km per jam. Wah, lumayan, geng. Walaupun dia cc-nya kecil, tapi dia lumayan kenceng, geng. Pada tahun-tahun tersebut memang Yamaha RX 100 masuk dalam golongan motor dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Yamaha memberikan motor dengan konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Untuk 1 liter bensin bisa kalian gunakan untuk menempuh jarak 40 km, geng.
Walaupun 2 tak nih motor sangat irit banget geng di masanya. Parah abis. Oke, sekarang kita masuk ke urutan yang kedua. Yaitu yang kedua Yamaha RX 125. Yamaha RX 125 merupakan generasi kedua dari seri RX. Sesuai namanya, motor ini berkapasitas mesin 123 cc dengan mesin 2 tak. Tenaga yang dihasilkan pun sudah meningkat dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu mencapai 13 dk. Nah, motor generasi kedua ini Yamaha RX 125 ini jadi si Yamaha itu mengembangkan produksinya, geng. Jadi naik beberapa tingkat cc-nya. Jadi agak lumayan nih, sudah ada peningkatan gitu. Bila dilihat sekilas, desain Yamaha RX memang tidak banyak berubah. Bentuk tangki, bahan bakar hingga desain headlampnya sama, hampir sama. Cuma dirubah dari kapasitas mesinnya aja, geng. Kalau bentuk, body, model dia hampir sama dengan generasi yang pertama. Oke, kita memasuki urutan yang ketiga, yaitu Yamaha RX-K. Pada tahun berikutnya yaitu 1980, Yamaha kembali meluncurkan seri RX terbaru dengan nama RX-K. Motor yang satu ini memang mendapat banyak perubahan dari segi spesifikasi mesin 135 cc hingga kecepatan maksimal mencapai 150 km per jam. Jadi makin tahun makin menaikkan cc-nya, geng. Gokil abis nih Yamaha. Tidak heran bila Yamaha RX-K dahulu kerap dijadikan sebagai motor balap, geng. Sayangnya RX-K hanya bisa bertahan hingga 1983 di Indonesia. Walau begitu, motor yang disebut CBU dari Jepang ini tetap ada di hati para penggemarnya. Jadi motor RX-K ini diproduksinya dari tahun 1980 sampai tahun 1983. Dia bertahan sampai 3 tahun, geng. Itu lumayan cukup lama ya. Bahkan kalau disamain sama tahun sekarang mungkin udah jauh beda. Karena di tahun sekarang kendaraan tiap tahun pasti ganti model, geng. Oke, kita memasuki urutan yang keempat, yaitu Yamaha RX-S dan spesial, geng. Dibanding seri-seri sebelumnya, Yamaha RX-S dan RX spesial memang ditujukan untuk para pengendara pemula. Pasalnya, kedua motor ini hadir dengan kapasitas mesin 115 cc. Waduh, gimana tuh, geng? Jadi dari generasi pertama, kedua, ketiga, Yamaha sudah belajar untuk meningkatkan kapasitas atau menaikkan cc-nya. Tapi di urutan yang keempat ini, Yamaha malah memperkecil cc-nya, geng. Kapasitas yang kecil tersebut mungkin membuat kedua jenis motor RX King kurang diminati dan hanya bertahan hingga 1983, geng. Jadi nggak nyampe 1 tahun, geng. Motor ini produksi dari tahun 1983 sampai tahun itu juga dia udah nggak diproduksi lagi karena kagak diminati. Kenapa nggak diminati? Karena ya cc-nya malah dikurangin gitu, geng. Bukannya ditambah tapi malah dikurangin. Nah, itu adalah kesalahan dari Yamaha. Mungkin kalian ada yang tahu alasan Yamaha kenapa di urutan yang keempat ini dia malah memperkecil cc-nya, geng. Silahkan yang tahu tulis di kolom komentar, geng, biar informasi kalian ini menjadi sebuah informasi yang penting buat kita semua, agar kita semua bisa saling berbagi informasi. Oke, geng, kita memasuki urutan yang kelima. Yang kelima kalian udah pasti tahu nih. Soalnya di yang kelima ini, RX King ini sampai sekarang tuh sangat diminati, paling banyak diminati, geng, yaitu Yamaha RX King Cobra. Yamaha RX King Cobra ini menjadi varian yang sudah terupgrade dari Yamaha RX-K yang sukses di pasaran. Varian motor yang satu ini memang dianggap canggih berkat YEIS. Jadi di urutan kelima ini Yamaha belajar dari kesalahan, geng, dan dia menambahkan fitur YEIS. Teknologi ini berfungsi menghemat bahan bakar ketika digunakan. Desain motor ini pun tidak kalah unik dengan stang motor yang mirip dengan leher ular kobra, geng. Pantas aja ya motor ini dibilangnya King Cobra karena dia mirip banget sama King Cobra, geng.
Hingga 1991, Yamaha RX King Cobra ini sukses mencuri hati para pembelinya walau sudah tidak diproduksi lagi. Masih banyak orang yang ingin mengoleksi motor lawas yang satu ini. Bahkan sampai tahun ini, geng, motor RX King Cobra ini banyak sekali dicari oleh orang-orang. Oke, geng, kita memasuki urutan yang ke-6. Di urutan ke-6 yaitu ada Yamaha RX King Master. Urutan selanjutnya motor RX King dari tahun ke tahun yang banyak orang cari adalah Yamaha RX King Master. Motor yang dirilis tahun 1992 ini sudah didesain facelift dan memanfaatkan footstep belakang tidak lagi menempel pada swing armnya, geng. Jadi pinter sih Yamaha ini ya, geng. Jadi dia tuh selalu mengembangkan, selalu memperbaiki kesalahan yang sudah-sudah gitu. Jadi tiap RX King diproduksi, oh ada yang kurang, dia perbaiki. Terus di tahun depannya, oh ada yang kurang lagi, dia diperbaiki. Bagus, geng. Itu makanya si RX King ini sangat-sangat laris manis, geng, sampai sekarang, geng. Hadir dengan desain lebih oke, RX King Master masih didukung dengan spek yang sama. Apalagi kalau bukan mesin 2 tak. Kapasitas 135 cc dan air radiator dan kecepatan maksimal 18,5 PS pada putaran 9000 rpm. Oke, geng, kita memasuki urutan yang ke-7 yaitu Yamaha New RX King. Yamaha New RX King salah satu varian RX King yang paling banyak dicari orang dan jadi motor terakhir dari varian ini adalah Yamaha New RX King. Setelah RX King Master dihentikan, Yamaha kembali meluncurkan Yamaha New RX King pada tahun 2000. Sama seperti model-model sebelumnya, New RX King mampu menciptakan asap ketika digunakan berkat catalytic converter pada knalpot. Selain itu, motor ini tergolong ramah lingkungan. Di balik kesuksesan tersebut, Yamaha terpaksa menarik New RX King karena kehadiran motor matic di masa itu. Terlebih lagi, RX King terbaru ini juga memiliki desain headlamp berbentuk bulat, menghilangkan ciri khas dari RX King yang sebelumnya, geng. Jadi, si Yamaha New RX King ini pada masanya itu kalah oleh keluaran terbaru yaitu matic, geng. Dan tidak bisa dipungkiri motor matic memang merajai segalanya, geng, sampai sekarang bahkan. Oke, geng, kita bahas tentang alasan Yamaha RX King masih dicari orang sampai sekarang. Padahal motor ini udah lawas banget, geng, udah lama gitu. Tapi kenapa banyak orang yang minat dengan motor ini? Jujur, gue sendiri sangat suka dengan motor RX King ini, geng. Cuma masalahnya mungkin kalau gue beli motor RX King ini pastinya bini keberatan, geng. Soalnya berisik. Oke, kita bahas alasan Yamaha RX King masih dicari orang sampai sekarang. Setelah mengetahui urutan motor RX King dari tahun ke tahun, kalian juga bisa mempertimbangkan motor ini melalui kelebihannya. Ada begitu banyak alasan mengapa orang-orang masih mencari motor ini. Yang pertama, mesin kencang. Varian Yamaha RX King terbaru memang tergolong boros, tetapi motor ini memiliki mesin yang cukup mumpuni di jalanan. Pasalnya, mesin berkapasitas 135 cc 2 tak ini bisa menghasilkan tenaga hingga beratus-ratus km per jam. Gila tuh, gokil abis tuh, geng. Yang kedua yaitu suku cadang dan perawatannya mudah, geng. Selain tenaga yang dihasilkan, suku cadang dan perawatan RX King ini ternyata cukup mudah. Kalian bisa dengan mudah menemukan spare part RX King di bengkel-bengkel kecil maupun di bengkel besar. Terlebih lagi, harga suku cadang motor lawas ini cukup terjangkau sehingga banyak orang yang ingin kembali mengoleksi motor ini. Oh, jadi alasannya gitu ya, geng. Perawatan dan suku cadangnya mudah didapat dan murah terjangkau gitu kan. Kirain gue sih motor ini spare partnya mahal karena kan motornya motor lawas gitu. Ternyata mudah didapat, geng. Oke, alasan yang ketiga kenapa motor ini sering dicari banyak orang yaitu ringan dan nyaman, geng.
Hadir dengan bobot yang ringan ternyata membuat Yamaha RX King dikenal sebagai motor yang nyaman dikendarai. Desain motor ini pun ergonomis dan sudah dibekali dengan busa jok yang tebal dan empuk, geng. Tidak heran bila tahun-tahun 90-an RX King dijadikan motor touring dengan mesin tangguh tetapi tetap nyaman dipakai. Wih, mantap nih. Jadi pengen nih, geng. Gimana nih? Waduh. Nah, di sini gue udah informasikan bahwa RX King itu ada 7 model, geng. Jadi menurut kalian yang paling oke buat kalian itu pilihan urutan yang keberapa, geng? Silahkan tulis di kolom komentar ya, geng. Nah, itu tadi sejarah dan urutan motor RX King dari tahun ke tahun beserta segala macam kelebihannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan buat kalian yang pastinya belum tahu dong, RX King itu sebenarnya ada 7 urutan atau ada 7 model RX King, geng. Jadi sekarang kalian udah tahu nih mana yang cocok untuk kalian koleksi, tipe yang mana atau model yang mana, geng. Kalau gue jujur, gue suka yang King Cobra gitu, geng. Itu modelnya cakep sih, geng, kalau menurut gue ya. Bahkan gue juga sebenarnya pengen banget. Nanti deh ya, kalau kita misalkan ada rezeki, insya Allah lah kita beli dan kita review motornya dan pakai buat motovlog. Oke, geng, segini saja videonya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kelebihan yang gue informasikan kepada kalian, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar agar informasi kalian bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa saling berbagi informasi. Oke, sekian dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.